Yang dulunya bersih, selalu rapi, sekarang kayak lebih berantakan. Jadi interior luarnya tuh terlalu berantakan bang. Udah nggak kerawat lah. Nggak kerawat. Saya mikirnya sih satu dari situ, satu dari aborsi. Iya. Ya karena kan satu dari aborsi ini kita nggak bisa menghilangkan bang. Pasti dia akan tetap di situ. Oke, karena prosesnya di situ. Prosesnya di situ. Yang kedua ini lebih ekstrim lagi bang. Dikubur di. Karena yang kedua ini sudah sampai ke step 8 bulan bang. Kalau yang pertama oke, kita masuk dalam ya masih darah. Karena dia baru 2 bulan. Ini udah ke 8 bulan bang. Berarti udah jadi bang. Iya. Yang bikin ngeselinnya lagi bang. Kesel banget saya itu dengarnya juga. Cowoknya yang ngubur anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Putra Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Nah, di kesempatan kali ini masih sama seperti video sebelumnya. Di samping gue sudah ada narasumber yang pastinya akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini narasumber gue akan menceritakan tentang pengalamannya ketika tinggal di kosan angker. Yang mana kosan ini bekas banyak teman-temannya yang aborsi, sehingga sampai saat ini banyak kejadian-kejadian horor yang dialami sama si narasumber. Salah satunya ada tangisan bayi yang sempat nampakin diri juga. Nah, untuk lebih detailnya nanti biar narasumber gue aja lah menceritakan cerita lebih detailnya seperti apa. Siapakah narasumbernya? Di samping gue sudah ada Kak Amel. Kak Amel, apa kabar Kak Amel? Baik bang. Sehat selalu Kak Amel ya. Sebelumnya terima kasih nih Kak Amel udah mau berbagi pengalamannya di Timur Misteri ya. Kak Amel ini penghuni kosan aborsi nih. Gokil nih ceritanya Kamel. Iya. Sebelum kita masuk ke ceritanya nih, Kamel bisa ngasih kisi-kisi sedikit nggak sih? Kenapa bisa dinamain kosan aborsi? Ya, karena ada teman gue yang pernah aborsi di situ. Oke. Dan bukan sekali 2 kali. Oh, jadi ada aborsinya itu nggak beberapa sekali. kali. Oke, gokil. Yang pertama 2 bulan, yang kedua 8 bulan. Bisa kandungannya? Iya. Dan berdampaknya sampai sekarang nangisnya. Itu kejadiannya udah berapa tahun yang lalu. Sampai sekarang Kak Amel nempatin tempat itu masih ada suara tangisan masih bayi? ada tampak. Oke. Dan nampakin juga. Sempet nampakin juga? Iya. Gokil. Tapi kita tahan dulu Kak Amel ya. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian semua nih yang mempunyai pengalaman misteri dan mau duduk bareng gua di sini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram kita Timur Misteri, atau juga dengan mengirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Dan juga bonus nih buat kalian semua, Timur Misteri juga ada TikToknya nih, di TikToknya Timur Misteri. Nanti buat semuanya ada di kolom deskripsi. Gua rasa opening gue cukup, simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Oke, Kak Amel, cerita dari pertamanya kayak gimana, Kak? Temen gue kos. Oke. Di satu kosan adalah di daerah Bekasi juga. Nah, temen gue kos nih bareng sama ibunya. Oke. Berdua sama ibunya. Dia ya termasuk pergaulan bebas lah. Tapi cowoknya nggak tinggal. Kadang nginep, nggak pulang gitu loh. Oh, kosannya bebas juga? Bebas. Suatu hari temen gue nih hamil bang, mau nikah kan, ya udah kecelakaan, kita mau gimana ya? Iya. Nah, kita sih tadinya nggak ada yang mau nyaranin dia gugurin, tapi temen gue nih sama ibunya suruh gugurin di kosan itu bang. Jadi kemauan ibunya? Kemauan ibunya. Oke.
Ya anak kan, namanya dia masih zaman itu, dia masih zaman di bawah umur bang, masih sekolah. Oke. Dia disuruh gugurin, ya dia mau nggak mau gugurin akhirnya. Ya kita kan sebagai teman, saat dia di situ suruh gugurin, ya kita mau bantuin. Dosa nggak bantuin, tapi teman Mau nggak mau lah. mau nggak mau lah kita nemenin. Kita nemenin dia pas proses guguran. Kadang sih bang, gue ngerasa ketulah sih. Sebab akibat berarti. Iya, Oke. gue sekarang di kosan. Oke, sekarang memang dia udah gak di kosan itu, dia udah pindah. Tapi sekarang yang nerusin di kosan itu gue. Semenjak gue kerja, gue kos. Ya baru-baru sih gue kos juga, baru belum setahun, hampir setengah tahun sih. Tapi selama gue kos, kok gue ngerasainnya aneh sama kontrakan itu. Ya karena kan dia lantai 2, dia kosannya tuh emang ada 6 pintu. 6 pintu. 6 pintu. Dia 2 lantai. Oke. 2 lantai. Di lantai atas 3, di lantai bawah 2. Di lantai bawah 3. Tapi yang berfungsi 2 yang di bawah. Yang kosong. Ya. Oh, yang ada orangnya 2. Ada orangnya 2. Yang satu ditempatin sama yang punya. Itu yang satu kosong itu sering bang. Kita kadang-kadang kan di pintunya dibuka. Kadang kalau kita nongkrong, ya suka di situ. Oke. Ya bangunannya sih bangunan baru bang, belum sampai 5 tahun lah bangunan itu ada. Tapi emang kayak gak bagus sih bangunannya, gue bilang. Maksudnya oke, kita lihat interiornya bagus, tapi secara strukturnya gak bagus. Bangunannya aja hampir terbakar. Bekas kebakar. Kan rumah yang punya nih kemarin kebakaran bang. Oke. Tahun lalu. Ya, akhirnya punya kan tinggal di kontrakan kan sekarang. Tadinya tuh dia tinggal di rumahnya sendiri bang. Tapi rumahnya kebakaran. Nah, singkat cerita, gue di kosan itu bawa teman-teman gue nongkrong lah di bawah sampai pagi emang bang, sampai pagi. Tapi pas udah jam-jam malam lah, jam 2-an, tiba-tiba sering ada suara bayi nangis. Suara bayi nangis. Oke. Iya. Makanya juga kayak kita pikir kita doang yang denger. Tetangga-tetangga situ besoknya komplain sama kita di kontrakan. Emang itu anak siapa sih semalam nangis? Loh, kita heran bang. Kita gak ada yang bawa anak. Tiba-tiba anaknya nangis. Anak siapa? Kita takut tuh. Mungkin dari penghuni-penghuni yang lain gitu. Penghuni yang lain dari tanya, bayinya nggak nangis. Malah nggak ada di situ. Pas kondisi nangis itu, pas ada bayi itu nangis. Bayi yang di depan kontrakan kita tuh lagi di rumah mertuanya. Oh, lagi nggak di lokasi? Nggak di lokasi, di rumah orang tuanya. Kita pikir juga dia bang. Tapi pas kita tanya, semalam ada di kontrakan nggak sih? Nggak ada, kita rumah orang tua. Oke. Itu nggak sekali 2 kali bang. Terlalu sering. Saya pernah sih bang, pernah nantang sekali. Coba dong, nggak usah nangis aja, tunjukin. Oke. Saya dilempar, digunting. Saya lagi tiduran, digunting di meja, di kasur, di meja, digunting. Mental bang dari sini, kasur. Kan kita di atas, Di atas itu ada satu jendela yang menghadap ke rumah kebakar tuh. Oh, rumah kebakarnya berarti dekat ini rumah yang Nempel punya. bang, satu tembok. Oke. Temboknya nempel. Cuma untungnya kontrakan gak kena aja. Cuman nempel kan berarti jendela kita Depan-depan tuh. ada pada depan loh sama atasnya dia. Dia itu lampakin bang. Oke. Tinggi gede. Mukanya sih hitam, tapi matanya merah. Sekarang sepi kontrakannya jatuhnya. Kurang
kurang terlalu kayak dulu kan terlalu penuh bang. Dulu tuh kontrakan itu selalu nggak nyampe seminggu aja udah penuh. Udah keisi. Iya. Oke. Sekarang itu kontrakan itu jadi sepi. Masuknya sepi bang. Karena yang kontrak itu sekarang berarti jatuhnya tinggal cuma 4. 4. Iya. Yang satu kosong. Setiap ada yang mau isi selalu gagal, nggak jadi. Alasan orang nggak jadi tuh bukan karena tempat, maksudnya bukan karena barang-barang di situ ya, tapi lebih ke kayak kok kayak gini sih gitu. Oke. Karena juga yang punya sekarang tinggal anak-anaknya bang, orang tuanya kan udah gak ada, tinggal anak-anaknya doang. Jadi nggak terlalu kurus bang kontrakan tuh. Yang dulunya bersih, selalu rapi, ya sekarang kayak lebih berantakan. Jadi interior luarnya tuh terlalu berantakan bang. Udah nggak kerawat lah. Nggak kerawat. Jadi jatuhnya kalau orang lihat dari luar kayak bukan kontrakan bang. Kotor gitu kan. Kita juga ya bersihin ya kita ini aja bang. Nah yang tempat lain masa kita bersihin juga nggak mungkin. Area kakak aja. Iya, ya harusnya kan itu yang udah atau yang penjaganya. Tapi yang saya heran ke yang punya tuh dia nggak pernah nampakin bang. Ke yang punyanya. Nah baru 2 hari yang lalu yang punya kontrakan ini baru semalam ngomong, Mbak kata dia gitu, kenapa semalam bakar sampah nggak ya? Atau buang sampah yang berbau busuk nggak ya? Kenapa? Enggak, saya nggak merasa buang sampah kok. Orang saya nggak merasa buang sampah apa-apa. Ternyata yang punya kontrakan itu digangguin sama makhluk yang ada di kebun belakang kita ini. Malah dia baru-baru ini. Baru-baru ini aja diganggunya. Karena saya bilang kok di atas sering ada yang ganggu ya. Sampai pintu kita pernah dijegrekin bang, tapi nggak ada orang. Kalau ada orang itu ada suara naik tangga tuh ada suara. Iya. Ini nggak ada suara orang naik tangga. Gerbang kita nggak kebuka, tapi ada jegrekin pintu. Kita pikir tetangga bang, tapi kita tanya tetangga nggak ada di rumah. Makanya kita bisa nanya tetangga, kita pikir tetangga usil atau orang lain dari bawah. Kalau dipikir dikunci nggak ada orang pikir. Jadi balik lagi pas kita buka nggak ada orang. Emang itu udah jam 2 malam sih. Tapi emang selalu gangguannya tuh jam segitu bang. Entah yang nangis, entah yang nampakin, itu pasti seperti begitu. Kita pernah, kan kalau bayi itu wangi ya bang. Maksudnya wangi kayak minyak telon atau gitu-gitu ya. Wangi-wangi bedak. Iya. Sedangkan kamar kita tuh masing-masing kedap. Jarang bau-bauan tuh keluar. Kita nggak ada ventilasi sama sekali. Jadi berarti kan kita ngapain lagi di dalam nggak ada bau keluar bang. Iya. Kalau ada bau bayi di tengah malam pakai minyak telon, ada dong bang. Kita sampai kayak kok ada bayi nangis. Kalau saya lalang ya satu dari yang itu. Kedua ternyata di situ yang kontrak itu ada yang pernah juga bersih di situ bang. Ada yang pernah juga. Ada yang pernah juga. Dan bayinya dibuang gitu aja. Dilarung ke kali bang. Jatuhnya kan jadi mungkin belum berbentuk bayi bisa dilarung ke laut atau ke kali. Ini kita adanya kok bisa nangis. Ternyata saya telusik lagi ya dari kali yang dekat rumah saya bang. Cuma bukan kali gede, kali ya sedang lah. Iya. Buat aliran air aja. Cuman di situ ternyata dia larungnya. Larung itu dibuang ya? Ya dibuang. Dia dibuang di situ. Tapi kan kita mikir masa sih kita yang digangguin, kan yang bersih bukan kita. Iya. Yang bersih kan orang lain itu sama ya emang sih satu teman kita gitu kan. Iya. Terkadang mikir kayak aduh jangan karena itu. Tapi teman kita kalau kita ngomongin jawabnya nggak mungkin lah. Ya dia enak banget udah pindah. Kita yang masih dikontrakan itu kan bang. Iya. Termasuk yang kayak kok jadi banyak.
karena sebelahnya rumah kosong bang. Oh, Jadi satu udah karena aborsi, kedua sebelahnya rumah kosong sampai saat ini. sampai saat ini. Oke, oke. Rumah bekas kebakar itu kosong kan bang? Oh, oke, oke. Kosong. Tapi kayak nggak masuk di akal bang kebakarannya. Maksudnya? Kayak api itu kan kalau emang dia kebakar harusnya dia kecil bang. Mm-mm. Dan saat kita lihat ada api harusnya bisa kepadam dong langsung bang. Itu kan di dalam kamar bang, yang kebakaran. Tapi itu langsung gede bang. Dan itu lah kebakarnya yang bikin kita nggak masuk di laler. Kok kebakarannya cuma setengah? Api itu bisa putar balik bang. Apinya? Apinya putar balik bang. Kalau kebakaran gimana sih bang? Ini rumah. Kebakaran itu kan rumah, ya panjangnya rumah dong harusnya kebakaran. Ini panjangnya rumah, setengah ini kan tingkat bang. Harusnya ke dalam dulu baru ke atas. Iya. Ini dari ruang tamu naik apinya ke atas genteng. Tapi rumah yang tingkat ini nggak kena. Kontrakan kita aja nggak kena bang. Padahal satu tembok. Oke, oke. Karena kita juga kira jangan-jangan ada satu yang di dalam bang. Yang rumah kebakar itu. Rumah kebakar itu. Oke. Karena termasuk aneh aja bang. Mm-mm. Dia tuh rumah segede gitu. Kok kebakar bisa sisa? Sedangkan di rumah itu tuh yang kita tahu interiornya aja, bangunannya aja banyak kayu-kayunya. Yang mudah kebakar. Mudah kebakar. Kayak listriknya, aliran listriknya tuh terlalu banyak. Harus pendek gitu. Iya. Dan gasnya dia kan pakai gas bumi bang. Cuma satu rumah tok itu kebakar. Dan setengah doang. Oke, oke. Untungnya sih nggak ada korban jiwa. Sempat diselamatkan untuk yang di dalam. Tuh. Nah, kontrakan ini saya mikirnya sih satu dari situ, satu dari aborsi. Iya, iya. Ya karena kan satu dari aborsi ini kita nggak bisa menghilangkan bang. Pasti dia akan tetap di situ. Oke, karena prosesnya di situ. Prosesnya di situ. Nah, dia kedua kali di situ juga bang. Dia sempat 2 kali aborsi bang. Teman kakak sendiri 2 kali. 2 kali. Gokil. Katanya dia sih yang pertama nih alasannya ibunya. Yang kedua cowoknya nggak mau nikahin. Cowoknya nggak mau tanggung jawab. Iya. Oke, oke. Kalau sampai 2 kali aborsi kan berarti Ya kebangetan lah. kebangetan lah harusnya. Satu aja kita juga udah. Ya, berdosa banget lah. Saya aja yang pertama aja merasa berdosa bang. Yang kedua ini saya nggak mau bantuin. Oke. Bener-bener nggak mau bang. Karena apa bang? Maksudnya kayak lu yang pertama aja udah gue bantuin, gue udah merasa berdosa banget. Yang kedua ini gimana? Dia akhirnya yang kedua ini sendiri. Nggak tahu lah dia dibantuin sama siapa. Tapi di lokasi itu. Di lokasi itu juga, di kontrakan itu juga. Yang kedua ini lebih ekstrim lagi bang. Dikubur di hidup-hidup. Karena yang kedua ini sudah sampai ke step 8 bulan bang. Kalau yang pertama oke, kita masuk nalar ya masih darah. Karena dia baru 2 bulan. Ini udah ke 8 bulan bang. Berarti udah jadi bang. Ya udah siap dilahir. Udah siap lahirin bang. Itu aja bang. Oke emang saya nggak bantuin. Tapi setelah proses keluar, saya ada di situ. Saya datang. Karena saya dipanggil. Saya ditelepon. Tolong dong datang ke sini. Kenapa emang? Ini nih. Temen lo habis gugurin lagi. Dan bayinya udah besar bang. Dia sudah kelihatan jenis kelaminnya kan. Kalau sudah 8 bulan. Dia laki-laki, matanya sudah kelihatan. Dia udah kebentuk manusia. Udah bentuk bang. Iya. Yang bikin ngeselinnya lagi bang. Kesel banget saya itu dengarnya juga. Cowoknya yang ngubur anak itu bang. Tapi karena dia bukan melalui proses hubungan yang halal, satu, kedua, sama bukan dari bidan atau dokter bang. Oke. Dia hanya lewat temennya. Dibantu sama temennya. Iya. Ya dia istilah katanya kayak proses lahiran sendiri bang.
Iya gokil sih. Cuma dibantuin sama temennya buat ya lu ngedel sekuat-sekuatnya gitu-gitu. Kita ya gimana ya bang, kadang kan Ya keji sih bisa dibilang ya. keji sih bang, sampai bisa ngubur anak itu kan dia kondisi situ, dia emang udah mau pindah bang. Saat mau pindah. Iya saat mau pindah, sebulan sebelum dia pindah itu dia kuburin. Nah dia mau pulang ke rumah orang tuanya bang, orang tuanya si ibunya. Ibunya kan punya keluarga sanak saudara lah di daerah situ, mau pulang di rumah keluarganya itu bang. Oke. Mending bang kalau dikuburnya di tanah Itu ubin bang, ngegali ubin dia bang. gila. Jadi buat saya sih sebenarnya kalau yang menangis itu lebih ke yang kedua ini bang, karena kan sudah kebentuk dan udah bersuara. Oke lah kalau yang janin itu mungkin lebih ngeganggunya ke Ya karena kayak- belum dikasih ruh lah. Iya. Belum dikasih roh ya karena Iya. baru 2 bulanan ya. Tapi kan kalau yang sudah 8 bulan ini bang, sudah ada roh. Iya. Sudah harusnya kita beri nama. Sudah harusnya kalau emang dia nggak pas kelahiran dia nggak hidup, kita harus dia kuburin dengan benar. Dengan normal. Iyalah. Ini bawa ubin bang. Gila sih. Dan itu yang bikin ini lagi bang, rasa sedihnya ya, buat gue sedih banget bang. Si cewek ini malah merasa nggak berdosa bang. Enjoy aja gitu. Enjoy aja bang. Setelah dia mengeluarkan, dia duduk ngerokok. Kita mikirnya kayak kok Kayak nggak berdosa. kita yang bukan kita yang gugurin, kita yang merasa berdosa. Dia Si pelaku. malah ngerokok enak-enak bang. Iya. Kita mah nangis. Kita teman-temannya tuh nangis bang ngeliat. Bang, harusnya kalau emang baru lahiran, alasnya tuh apa sih bang? Ya dengan layak lah bang, kain yang baru atau apa. Abang pasti punya lah kamar mandi. Iya. Di depan kamar mandi pasti ada reset atau lap. Iya. Ditaruh di situ doang bang. Ih gila sih. Itu masih dengan hari-hari dan masih selaput darahnya. Pasti kan namanya baru lahir kan masih ada selaput darahnya kan bang. Itu masih di situ bang. Keji sih itu mah. Keji banget bang, buat gua keji banget, terlalu keji. Cuman ya mau gimana, udah kejadian. Yang bikin gua gak nyangka tuh itu bang, dia bisa kuburin di bawah lantai, bukan di tanah kuburan. Itu tanpa sepengetahuan keluarganya kalau yang kedua. Akhirnya keluarganya tahu bang, disuruh bongkar lah bang sama keluarganya. Sempat disuruh bongkar. Bongkar tapi bang, emang dibongkar. Akhirnya dikuburin dengan layak. Tapi kan bang, yang namanya dia udah terombang ambing. Saya sampai pernah pas dia baru lahir tuh udah saya tahan bang. Udah jangan kuburin deh. Buat gua aja nggak apa-apa deh. Kalau emang lu nggak mau terima anak ini, gua yang ngurusin. Ya mau biarpun hidup gua susah, gak susah-susah amat lah. Ya, ada bisa jadi rezeki buat kita. Iya, buat anak gitu kan bang. Siapa tahu, kita nggak tahu namanya rezeki anak kecil. Nggak boleh bang, dia kekeh, nggak mau dikubur gitu. Kita bisa apa bang? Iya. Namanya itu orang tuanya, iya kan jatuhnya bang. Saya nangis bang, itu nangis tuh sampai bener-bener sesak hati saya tuh ngeliat anak itu dibawa, ya Allah bang, digulung pakai kain elap bang. Saya bilang ganti deh minimal, kalau emang nggak boleh gue ganti deh pakai kain baru. Diganti lah bang akhirnya karena paksaan saya. Saya bilang deh ada kain baru, belum bener-bener kain sarung sih bang, sarung ya biasalah kan kita kalau lebaran dapat kain sarung gitu kan. Itu sarung baru, udahlah pakai nih sarung baru, nggak masalah, nggak usah mikirin baru apa enggaknya, yang penting dia layak. Kain yang dililitin di badannya tuh layak bang. Akhirnya ya udah, setelah itu dikuburin dengan layak. Saya tarif banget bang, merasa berdosa. Kayak mungkin sih bukan gue yang lakuin, tapi kan kayak gue tahu kejadian itu. Gue merasa banget gitu, kayak sedih. Tapi mau diapain, udah kejadian. Bisa mencegah ya. Iya, mencegah kita udah, tapi orangnya yang kekeh. Sebenarnya dia sempat bohong bang sama saya. Sama keluarga yang lain sempat bohong. Maksudnya bukan keluarga dia,
teman kita yang teman yang kita anggap keluarga ini kan, dia sempat bohong bang, bilangnya hamilnya itu baru 3 bulan. Tapi kita mikirnya kan, kok 3 bulan gede banget. Jawaban dia, enggak lah bang, badan gue gede, jadi kelihatan gede lah. Oke. Karena emang badan dia gede bang. Jadi ya emang wajar kalau perut itu kelihatan besar kan. Nah, di badan perawakannya gede. Perawakannya emang gede. Ya kita percaya gak percaya ya, bagaimana. Akhirnya setelah itu si cowok itu bukannya nikahin, sekarang nggak nikahin bang, sampai sekarang si cewek itu mah nggak tahu kemana. Akhirnya saya putus hubungan sama teman saya itu. Oke. Karena ya menurut saya ya mungkin memang dengan putus hubungan kita belum tentu bisa menghilangkan dosa. Tapi gue gak bakal ketemu lagi sama orang kayak lu yang mau udah males lah bakal dia. Maksudnya bakal mau melakukan itu lagi. Namanya orang udah sekali 2 kali bang, gak mungkin kapok bang. Kalau udah ada kedua kali berarti dia pasti bakal terus. Iya. Itu ya saya gak munafik lah bang, kita gak naif lah. Namanya hidup di zaman sekarang, pergaulan. Tapi kan kalau memang sudah ditakdirkan lu harus isi, ya udah. Kalau menurut saya gitu bang, karena si anak ini nggak berdosa. Anak ini nggak berdosa, yang punya dosa lu orang tua. Iya. Kalau emang harusnya lu nggak mau, kenapa lu melakukan? Itu resiko. Resikonya harus ditanggung. Iyalah, resiko yang harus lu tanggung. Tapi kalau dosa lu sekarang, kita yang kena imbas ya kan sekarang. Iya. Di kosan jadi horor. Udah kemarin pocong nampakin di kebun belakang bang. Sempat ada pocong juga. Itu bang, di belakang kan saya bilang di kosan. Tadi kan saya bilang di belakang kosan kita itu ada kebun juga. Oke. Kebunnya itu kebun pisang bang. Identik banget dong bang. Pocong. Bau busuk yang saya bilang tadi, itu dari situ bang. Dari si pocong ini. Iya. Saya tahunya juga karena kemarin ada sempat teman yang bisa lah gitu, datang. Lu kenapa? Nggak kenapa-napa. Emang kenapa? Lu semalam nyium bau busuk ya? Iya, kenapa emang? Nah, sama kali. Kita pikir gitu ya. Iya. Kata dia, kagak itu loh. Belakang pohon. Pohon apaan dah? Pohon pisang. Ah, takut ya. Pisang. Tebang apa boleh kagak? Lah, jangan lu terganggu sampai menunggu. Iya juga sih, kita takut ya. Ya udahlah, biarin aja. Cuma mungkin emang penghuni situ. Iya. Tapi kita mikirnya kayak, masa sih, apa jangan-jangan karena itu juga. Jadi maksudnya kan biasanya kalau sudah ada satu mengundang yang lain bang. Iya, menjadi daya tarik lah ya. Jadi daya tarik buat yang lain masuk ke situ. Karena terlihatnya kotor. Gitu kan. Ya kita kan yang kotor kan tahunya. Ya bayar bersih. Iya. Kalau gue sih mikirnya kalau yang dikontrakan aja ya, gue mikirnya ya karena si bayi itu sih bang. Aborsi ini. Iya, kesimpulan gue sih dari bayi itu aja. Karena bayi itu sampai sekarang bang gue digangguin ya. Masih ngerasa? Masih sampai sekarang. Sering digangguin tiap gue mau tidur atau gue lagi main game. Ya gue pasti kalau malam kan main game bang. Mau ngapain lagi di rumah, pasti main game. Itu kalau lagi main game aja ada aja bang suara tangisan bayi. Cuma kan kita mikir ini bayi yang mana, yang aborsi yang kedua itu atau temen gue yang 1-2 ini. Kan nggak tahu bang. Oke, Kak Amel, gokil sih ceritanya. Ini pengalamannya campur aduk nih. Dari horornya kosan, dari yang punya kosan, sampai teman Kak Amel yang aborsi di situ ya. Ini saya mau nanya, kenapa Kak Amel mau pindah ke situ, mau gantiin dia gitu? Sedangkan Kak Amel udah tahu ini horor gitu. Kan kita juga ya, karena kan waktu itu emang udah kerja, emang pengen dari kosan aja kan. Tapi temen nawarin. Kan itu yang punya juga teman. Udah kontrakan gue aja. Udah dong. Dari situ aja. Kita kan juga ya kita pikir nggak bakal ada lagi lah. Masa iya terus gitu kan. Gitu ya. Taunya emang terus. Jadi banyak kejadian-kejadian horor dari dampak itu ya. Gokil sih ini, benar-benar keji sih kayak. Parah. Sampai segitunya gitu. Ini
pasti berdampak lah, sebab akibat pasti. Iya, sebab Iya. akibat. Sampai lagi sampai 2 kali kayak gitu ya. Sebenarnya yang pertama aja udah termasuk Salah. ya. Jadi 2 beban nih dia Iya. dari hubungannya dia udah salah sampai Aborsinya salah. aborsinya ini salah ini. Nauzubillah min zalik lah. Iya. Oke. Nah, Kak Amel, kalau dari yang rumah kosong ini yang bekas kebakar ini kan Iya. ada genderuwo nih. Iya. Nah, apa genderuwo itu ada histori juga kan? Kita nggak tahu sih kalau histori itu kayaknya dari rumah sih. Rumah yang kebakar itu. Nah, karena kita dibilang temboknya satu. Oh, mungkin Nah. dari kawasan-kawasan sekitar aja ya. Iya. Sosok yang memang Iya. ada di situ gitu. Karena kan itu termasuknya dekat sama Lempang juga, Bang. Kawasannya ya. Iya, kawasan Lempang. Kita tahu lah kawasan Lempang gimana. Kebun-kebun. Kebun-kebun. Kebun pisang. Kebun pisang di belakang. Iya, identik sama Iya. congki ya. Iya. Gokil sih. Sebelum ada kejadian ini semua gitu, Kamil udah punya curiga kan? Kamil kan hanya main kan ke rumah teman itu. Iya. Ada kecurigaan gak sih tentang kosan itu gitu? Awalnya. Awalnya sih enggak, Bang. Biasa aja. Dari segi harga atau dari segi apa gitu? Murah bagaimana gitu? Harga mah termasuknya mahal, Bang. Mahal. Termasuknya mahal. Oke. Dia di kisaran 8. Mahal betul. Modelnya kosan ya. Modelnya kosan tapi itu kontrakan, Bang. Karena kebanyakan dari sih orang berumah tangga, Bang. Oh, berumah tangga. Dia kontrakan. Jadi nggak ada kecurigaan sama sekali. Awalnya nggak ada. Tapi ternyata pas ketika pindah banyak kejadian-kejadian Iya. horor dan juga ada dampak nih dari si aborsi ini. Iya. Ya, teman-teman kita bisa ambil pelajaran lah, ketika hal buruk pasti kita mendapatkan keburukan. Begitu dengan sebaliknya ya kayak. Iya. Ketika kita melakukan kebaikan ya buah baik lah yang Iya. kita dapatkan. Oke, buat teman-teman semua, kiranya ini nih yang bisa diceritakan sama Kamel, dan Kamel juga terima kasih banyak nih Iya. udah mau berbagi pengalaman horornya di Timur Misteri. Ya, berkah sehat selalu lah buat Kamel dan keluarga. Makasih ya, Bang. Nah, buat teman-teman nih, di sini gue bukan bermaksud menakut-nakuti nih atau memberikan kesan negatif buat kalian semua, melainkan cerita Kak Amel ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama, karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Gue juga mau berterima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Timur Misteri sampai sejauh ini. Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya agar tidak tertinggal dari video-video terbaru Timur Misteri. Kiranya itu aja, gue Ibnu Putra Sidik dan Kak Amel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.